Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah penulisan karya sastra. Kali ini kita akan masuk kepada teknik penulisan puisi. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan pemanfaatan style ya. Ini lebih tepatnya mungkin kepada puisi-puisi modern bukan puisi lama seperti itu. Baik, sebelum Anda mencoba menuliskan teknik ini dalam penulisan puisi, pastikan Anda telah memahami unsur-unsur puisi terlebih dahulu ya. Silakan dipelajari dan dibaca terkait dengan unsur puisi, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Sebelumnya kita telah membahas diksi, tujuannya apa? Dengan mengetahui unsur-unsur dalam puisi, tentu Anda akan mampu menerapkannya atau melihat puisi Anda sudah memenuhi unsur tersebut atau belum, seperti itu. Baik, kita akan lihat teknik pemanfaatan style ini. Ada beberapa teknik. Yang pertama namanya klimaks. Kalau dilihat dari redaksinya ya, klimaks merupakan gaya bahasa yang mengandung urutan pikiran yang semakin meninggi tingkat kepentingannya dari gagasan sebelumnya. Jadi, penyusunan antara dalam isi puisi kita itu urutannya semakin penting ya, semakin bawah semakin penting seperti itu. Kita lihat ini. Ingat catatannya, ini dibaca dari baris akhir ya. Ini salah satu puisi Pak Wahid Eko Purwanto. Yang datang dengan taubat akan mendapatkan ampunan. Yang datang dengan sabar akan mendapat keberuntungan. Anda lihat di sini ada tingkatannya. Yang datang dengan syukur akan mendapat kenikmatan tambahan. Yang datang dengan takwa dan iman akan mendapat kemenangan. Meski dalam semua yang datang ke langit tak akan pernah menjadi Tuhan. Tuhan posisinya paling tinggi. Ini di klimaks, tapi ini salah satu gaya penulisan yang dimulai dari bawah dalam pembacaan. Oke, itu yang klimaks ya. Kita lanjut, ini gaya yang anti klimaks. Kalau dilihat dari konsep, ini suatu acuan yang gagasannya diurutkan dari yang terpenting ke gagasan yang kurang penting. Jadi ini hubungannya organisatoris, hubungan usia, besar kecil suatu hal bisa seperti itu. Kita lihat ya, contoh anti klimaks. Misalnya ini contohnya reptilian. Ini sebuah puisi lagi dari Pak Wahid. Mereka melintasi perkotaan, melewati perkampungan, memasuki hunian, membaca buku catatan, dan meracuni pikiran. Lihat dari kota sampai ke pikiran menjadi bagian yang lebih kecil seperti itu ya. Kita lanjutkan, paralelisme. Nah, ini gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata atau frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Nah, Anda bisa lihat di sini modelnya paralel ya, jadi penggunaan Anda perhatikan contoh berikut. Hidup mudah atau susah. Nah, mudah susah ini satu paralel seperti itu. Tapi harus tetap alhamdulillah. Puisi-puisi singkat ya seperti itu. Tapi kembali lagi, paralelisme ini gaya bahasa berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata. Jadi modelnya itu bisa menggunakan kata kerja atau kata hubung yang memiliki bisa digunakan dalam kalimat majemuk setara seperti itu. Lanjutkan ke gaya selanjutnya, antitesis. Nah, gaya bahasa ini mengandung gagasan bertentangan, mempergunakan kata atau kelompok yang berlawanan. Nah, antitesis ya, jadi ada gaya yang bertentangan. Anda bisa gunakan ini menyampaikan gagasan atau ide Anda. Kita lihat contohnya. Jika meninggalkanmu berarti merdeka, aku memilih untuk tidak merdeka sama sekali. Anda lihat, terjadi pertentangan di sini. Inilah contoh tadi yang dimaksud dengan antitesis. Ada gagasan yang berbeda di situ. Kita lanjutkan repetisi. Nah, ini paling banyak digunakan ya, gaya pengulangan bisa bunyinya, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting. Nah, itu untuk memberikan tekanan pada konteks yang sesuai. Nah, ini biasanya banyak yang menggunakannya sesuai kebutuhan ya. Kita lihat contohnya. Ada repetisi bagi dua ya. Ini kita lihat repetisi tes dulu. Ini yang menggunakan pengulangan kata dalam sebuah konstruksi. Kau mendoakan aku mendoakan kau. Kau dan aku menjelma nahnu. Nah, ini puisinya Pak Wahid yang dalam doa. Kita lihat repetisi anafora. Ini repetisi yang merujuk perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Oke. Ini puisi Pak Sapardi ya, sering menggunakan repetisi. Sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Ini pengulangan pada awal kata, seperti itu.
Baik, demikian untuk teknik penulisan puisi dengan pemanfaatan style. Anda bisa memilih style yang Anda anggap lebih mudah untuk Anda gunakan. Bolehkah menggunakan penggabungan style? Boleh sekali. Sekali lagi saya ingatkan, dalam penulisan ini nantinya diperhatikan, dalam pemilihan ini tetap saja unsur puisi Anda perhatikan. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.